Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma amin. Selamat berjumpa lagi anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Pak Ali ingin menyampaikan materi bahan ajar tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Anak-anakku, adapun poin utama yang harus kita ketahui yaitu mengenai pengertian pergaulan bebas dan pengertian dari perbuatan zina. Adapun pengertian dari pergaulan bebas itu bisa diartikan dengan melencengnya pergaulan seseorang dari suatu aturan Islam atau pergaulan di luar batas atau bisa dinamakan dengan pergaulan liar. Sedangkan pengertian zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut aturan Islam. Poin yang kedua yaitu mengenai hukum zina. Hukum zina adalah haram berdasarkan firman Allah yang tercantum di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kategori zina dan bentuk hukumannya. Perlu diketahui bahwasanya zina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau oleh orang yang sudah berumah tangga, atau bisa diartikan yaitu selingkuh. Maka hukumannya orang seperti ini, maka dia akan dirajam atau dilempari dengan batu sampai meninggal. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Apa itu zina ghairu muhson? Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang masih lajang. Kategori zina seperti ini maka hukumannya yaitu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dia diasingkan selama 1 tahun. Anak-anakku, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kita atau perbuatan yang bisa mengarahkan diri kita dalam perbuatan zina. Apa itu? Yang pertama yaitu berpacaran. Yang kedua yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Yang ketiga yaitu menyentuh dan memandang perempuan yang bukan mahramnya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, perlu diketahui bahwasanya ada beberapa akibat dari berbuat zina.
Yang pertama apa itu? Yang pertama yaitu dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu dia nanti ketika di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat. Yang ketiga, dia dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Yang keempat, nasabnya tidak jelas. Yang kelima, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang keenam, anak hasil zina dia tidak berhak mendapatkan warisan. Maka jangan coba-coba kalau tidak mau menyesal akibatnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita telah membahas begitu panjang lebar mengenai akibat dari orang yang melakukan zina. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari zina supaya kita ini tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang pertama yaitu selalu dan senantiasa menjaga pergaulan yang sehat dan menghindari pergaulan bebas. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan sendiri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, menjaga aurat dengan mengenakan pakaian yang baik dan yang sopan. Yang keempat, senantiasa menjaga pandangan mata kita. Yang kelima, memperbanyak kegiatan yang produktif dan yang positif. Yang keenam, meningkatkan pemahaman agama kita plus pengamalan agama kita di dalam setiap hari kita. Yang ketujuh, senantiasa memperbanyak zikir. Yang kedelapan, rajin berpuasa karena berpuasa dapat menahan nafsu syahwat manusia. Oke anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tibalah kita pada sesi yang terakhir, yaitu hikmah larangan pergaulan bebas dan hikmah larangan melakukan zina. Yang pertama yaitu agar kita tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Yang kedua yaitu senantiasa mendorong diri kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti ini insya Allah kita ini akan senantiasa terjaga diri kita dan kehormatan kita. Yang ketiga yaitu terhindar dari penyakit kelamin dan pencampur adukan keturunan. Sudah kita ketahui bahwasanya penyakit kelamin itu banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah orang tersebut melakukan perbuatan zina. Yang keempat yaitu mendorong untuk mendapatkan keturunan yang baik dalam menikah. Yang kelima, yang terakhir yaitu agar kehormatan diri, kehormatan keluarga, dan kehormatan kerabat kita terjaga selama-lamanya. Demikian anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, beberapa kesimpulan dari materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan menjauhi zina. Untuk itulah mari kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan teman-teman kita senantiasa dijauhkan dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, tak terkecuali
yaitu perbuatan zina. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.